Perkenalkan, saya Hanifah Tanjung, SPD. Saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11 di SMK Negeri 3 Medan untuk pengembangan literasi dan numerasi yang sudah saya lakukan dan saya laksanakan pada mata pelajaran saya, yaitu membaca karya sastra berkaitan dengan puisi, novel, baik maupun cerpen, dan meresensi buku fiksi dan non-fiksi. Serta di saat mata pelajaran, di awal saya melaksanakan literasi 10 menit untuk mengenali tentang teks apa yang akan dipelajari pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Fadil Gunawan Lubis. Saya sebagai guru yang mengajar pelajaran produktif untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Di jurusan rekayasa perangkat lunak, untuk mendukung program literasi dan numerasi, yang saya lakukan adalah mengajarkan siswa tentang pentingnya literasi dalam membuat program. Pada saat pembuatan program ada namanya algoritma. Jadi algoritma itu sangat penting dilakukan oleh siswa-siswa sebelum mereka melakukan suatu pembuatan program aplikasi. Karena kalau tidak ada algoritma, logika berpikir mereka tidak akan pernah jalan. Kemudian untuk membuat algoritma itu merupakan gabungan dari literasi serta numerasi. Karena di dalam algoritma tersebut ada namanya numerasi yang merancang logika berpikir dari suatu program yang akan mereka buat. Kemudian untuk literasinya, dalam membaca algoritma, kita harus melakukan pembacaan yang berurut dari atas sampai bawah. Kalau ada satu baris yang terlewat sedikit pun, maka algoritma yang akan kita baca tidak akan sempurna dan akan mengakibatkan program kita memiliki banyak masalah. Melalui literasi dan numerasi kemarin Ibu suruh, kalian kan membaca, artinya di situ itu numerasi. Kalian baca, lalu kalian baca bisa kalian simpulkan menjadi diagram alir. Jadi lebih ringkas. Jadi fungsinya literasi itu dengan membaca kita bisa memahami dan membuat menjadi diagram alir yang lebih sederhana. Dari situ juga kita bisa membuat diagram alir proses mikroorganisasi minyak nabati. Bahan bakunya yang kita butuhkan adalah sulfit, garam, zat warna, dan zat additif. Setelah itu kita masuk ke dalam proses mikroorganisasi minyak nabati selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu kita memasuki proses nitrogen dimasukkan ke dalam reaktor dan diaduk secara konsentrasi. Nah, setelah itu diagram alir yang telah diperoleh tadi merupakan diagram alir hasil dari pemahaman mereka mengenai pembuatan minyak kelapa di pabrik, dan itu tentu tidak sama dengan pembuatan minyak kelapa yang akan mereka lakukan di laboratorium. Untuk itu mereka harus menyesuaikan bahan baku dan bahan penunjang yang diperlukan pada proses pembuatan minyak kelapa tersebut. Jadi untuk itu siswa akan melakukan perhitungan dan otomatis kita memerlukan neraca massa yang sesuai dengan bahan baku dan bahan penunjang yang diperlukan. Sehingga pada saat proses pembuatan minyak kelapa di laboratorium sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Baiklah, jadi hal yang saya lakukan untuk mengembangkan literasi dan numerasi pada mapel yang saya ampu itu adalah pertama saya meminta siswa untuk mempelajari atau menonton ya, melihat video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan lebih dahulu. Nah setelah itu saya meminta siswa selain melihat tayangan tersebut mereka juga bisa menuliskan apa hal yang baru yang mereka dapatkan, kemudian kata kunci apa yang dalam video tersebut yang bisa mereka cari. Kemudian setelah selesai mereka melihat tayangan video tersebut dan mencari kata kunci, kemudian hal-hal yang baru, kemudian saya akan meminta mereka untuk menceritakan kembali. Saya akan meminta mereka menceritakan kembali berdasarkan bahasa yang mereka buat sendiri dalam menafsirkan video tersebut ya. Jadi sehingga waktu pembelajaran aslinya mereka sudah paham apa yang akan mereka kerjakan. Selanjutnya dalam video tersebut juga mereka bisa menghitung kebutuhan bahan praktek yang akan mereka lakukan. Jadi dalam video tersebut akan terlihat bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan dalam sewaktu praktek di laboratorium. Nah di situ juga berdasarkan video itu juga siswa tersebut akan mampu menghitung kebutuhan praktek yang akan mereka lakukan berdasarkan bahan yang tersedia di laboratorium. Untuk program literasi dan numerasi yang ada di SMK 3 Medan, kami terintegrasi dengan mata pelajaran yang saya ampu. Untuk literasi dan numerasi, saya integrasikan ke dalam mapel saya adalah bagaimana siswa itu pertama sekali untuk berliterasi dengan membaca teks prosedur yang saya berikan sebelum mereka melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Dari jobsheet praktikum ataupun teks prosedur yang mereka baca, mereka akan mengetahui apa yang akan mereka butuhkan mulai dari alat, bahan, bahkan apa yang mereka butuhkan nantinya di laboratorium. Kemudian pada waktu praktikum mereka menerapkan bagaimana cara menghitung terutama adalah koloni-koloni bakteri dengan menggunakan berbagai macam alat yang dapat kita gunakan melalui praktikum yang mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan koloni Cantor. Saya melaksanakan literasi pembelajaran sebelum proses pembelajaran. Sebelum memasuki laboratorium, siswa diwajibkan mengerjakan juknis seperti menyelesaikan jurnal praktikum, responsif secara lisan mengenai apa yang dikerjakan sebelum praktikum, di mana tujuannya untuk memudahkan siswa dalam proses pembuatan obat dan siswa dapat memahami proses peracikan atau pembuatan obat dengan mudah.